Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa wa ba'd. Asatidz yang kami muliakan, para guru yang kami hormati, dan ayah bunda orang tua santri serta ikhwah dan akhwat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Di pagi ini insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun terbatas jarak, tapi teknologi memudahkan kita, alhamdulillah. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, merasa cinta, semangat, dan keinginan untuk senantiasa menjalankan sunnah yang sudah beliau bawa. Para ayah bunda, asatidz yang kumuliakan, kemarin kita sudah masuk pada satu bahasan tentang kajian kita tentang pembahasan ilmu dalam Al-Quran, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan terus mengkaji, dan insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang sangat menarik, dan satu kitab ini sangat penting karena jarak antara kita dengan kitab ini ada 1000 tahun lebih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Abi Dunya, yang beliau meninggal pada abad ke-3 Hijriah. Sekarang kita pada abad ke-14-15 Hijriah. Jadi ada 1200 tahun jarak antara kita dengan beliau, dan luar biasa, mungkin agak susah kita menemukan dalam tradisi peradaban manapun kitab bisa kekal selama ini. Dan itu kita belum ngomong kitab suci, baru kitab di antara ulama, kitab para ulama kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasul tidak mewariskan kepada kita harta, dan sebelum Rasul meninggal, Rasul juga sempat katakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi wakaf atau menjadi sedekah. Maka ketika Rasul meninggal, harta-harta yang tinggal itu maka dikelola oleh anak istri Rasul, atau dikelola sebagian besarnya oleh pada khalifah setelahnya. Tapi apa yang diwariskan Rasul setelah itu? Yang diwariskan oleh Rasul SAW setelah itu adalah ilmu. Maka kita seperti mendapatkan sebuah tulisan peninggalan dari kakek moyang kita, bukan dari garis darah, tapi dari garis keilmuan, karena Rasul mengatakan ilmu itu adalah garis waris juga. Maka kita seperti mendapatkan surat dari kakek kita sekitar 1100-1200 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih ada, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab tersebut. Insya Allah hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab dari ulama besar, Al-Alamah Ibnu Abi Dunya, bersama asatidz kita di Baitul Hikmah Nusantara. Dan video ini insya Allah akan diputar terus dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan setelah kajian kita juga akan diberikan beberapa soal, maka para ayah dan bunda masih bisa kesempatan untuk mendengarkan video, kemudian kalau nggak bisa jawab soal bisa diputar ulang kembali sampai jam 10 malam. Jadi buat yang memiliki kesibukan juga bisa diatur waktunya, disesuaikan waktunya dengan waktu belajarnya. Dan tanpa banyak mukadimah, kita mempersiapkan diri, kami kembali mengingatkan untuk selalu mengikhlaskan niat kita, kemudian juga kalau bisa dalam keadaan bersuci dan dalam keadaan yang rapi, karena kita berharap kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita ilmu itu karena dengan ketakwaan. Salah satu takwa itu adalah dengan adab dalam talabul ilmi. Baiklah, silakan menikmati Bapak Ibu seluruhnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana sampai saat ini kita masih berjalan di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Kita masih berpegang teguh kepada nasihat, kepada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi berpesan kepada kita, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan tersesat di jalan yang sudah dituntun oleh Allah beserta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini alhamdulillah kita memulai Sapa Pagi bersama ana
Abdullah Wahib, akhukum fillah, yang insya Allah akan membawa sebuah materi di Qubail Zuhur ini yang bertema Husnuzon Billah. Husnuzon Billah ya ikhwah. Kalau kita kenal di telinga kita bahwasanya be positive thinking, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan husnuzon billah maka Allah Subhanahu wa taala menuntun jalan kita. Nah, ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang husnuzon billah, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta kita, kepada Sang Pemberi rezeki kepada kita, kepada Sang Pengatur segalanya kepada umat manusia, yang mana kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dituntut untuk berhusnuzon billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nami ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang husnuzon billah, kita berbicara tentang hubungan vertikal antara seorang hamba dengan seorang Rabb, antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita berbicara tentang husnuzon billah, maka kita berbicara bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara husnuzon billah, maka kita berbicara tentang hubungan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, yaitu ar-raja. Yaitu ar-raja. Apa itu ar-raja? Pengharapan. Apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya semuanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua kebaikannya, mencurahkan semua kemudahannya untuk kita menjalani hidup kita di dunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak cobaan, banyak ujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memilah yang mana yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang husnuzon billah, hubungan seorang hamba, dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ridhanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengembalikan harapan seorang hamba tersebut nol, sifran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menerima harapannya, akan mengabulkan permintaannya. Bahkan semuanya itu Allah curahkan, Allah turunkan berupa rahmat. Inilah hubungan prasangka baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berprasangka baik, berhusnuzon billah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharap ar-raja, maka Allah balas hubungan vertikal tersebut dari atas langit turun ke bumi berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nami ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon billah, kita berbicara tentang ar-raja, harapan. Tentunya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak jauh, tidak lain kecuali kita bahas di situ, kita tahu di situ, yaitu ar-raja, harapan. Apa sih harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang kita harapkan yaitu ampunan, al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba
tidaklah bergeser kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebaikannya kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kakinya bergeser menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ar-raja berarti kita berbicara tentang harapan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan maghfirah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lil mu'min." Bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu lil mu'min." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang mukmin. Apa yang difirmankannya? Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ahbabtum liqa'i?" Hal ahbabtum liqa'i? Apakah kalian suka? Apakah kalian cinta berjumpa denganku? Tanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Yang mana di dunia dia mengharapkan, dia roja, dia yarju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanyakan itu. Hal ahbabtum liqa'i? Apakah kalian suka berjumpa denganku? Maka orang-orang mukmin tersebut menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Rabb. Ya Tuhan kami. Naam ya Allah. Fayaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kembali. Lima. Kenapa? Kenapa kalian bisa suka dan cinta berjumpa denganku? Sedangkan di luar sana banyak orang yang cinta dunia dan benci untuk berjumpa denganku. Maka orang-orang mukmin tersebut menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Rajauna afwaka wa maghfirataka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Sungguh kami sangat mengharapkan ampunanmu dan maghfirahmu. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada mereka, "Qad wajabat lakum maghfirati." Sungguh telah aku wajibkan kepada kalian ampunanku. Teman-teman sekalian, ikhwah wal habaib wal asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepenggal kisah yang mana semoga tergugah hati kita. Di mana kita dituntut untuk selalu mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap amalan kita. Karena kita tidak tahu, walaupun kita sholat, walaupun kita bangun qiyamul lail, walaupun kita berpuasa sepanjang hari, walaupun kita bersedekah, tapi kita tidak tahu amalan yang mana, amalan pada hari apa, di waktu mana yang Allah Subhanahu wa taala terima. Tentunya dengan begini kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-asatidz wal habaib, yang semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari ujian pandemi corona ini. La'alla khair, semoga semuanya baik-baik saja dengan ujian ini. Naam ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kaifa nuhsinu dhanna billah? Bagaimana caranya kita
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Apakah cuman salat? Apakah cuman menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah cuman menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah cuman sedekah? Apakah cuman puasa? Itu yang dapat kita lakukan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Dunya menukilkan bahwasanya bagaimana cara kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Mengakui. Kita harus mengakui. Mengakui apa? Mengakui segala dosa yang kita perbuat. Dua nadam dan menyesali. Menyesali apa? Menyesali segala sesuatu yang kita perbuat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi diri kita, keluarga kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan diri kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah Jalla Jalaluh. Nah, ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala wal habaib wal asatid. Yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui dan menyesali segala perbuatan kita. Dinukilkan dalam kitab Mawsu'ah Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Al-Wathilah Ibnu Al-Asqa Al-Laythi. Ia berkata kepada Yazid Ibnu Al-Aswad Al-Khuzai, "Ala tukhbirni an syai'in?" Maukah kamu memberitahu kepadaku tentang sesuatu? As'aluka anhu kaifa dhannaka billah. Aku bertanya kepadamu. Ini pertanyaan Al-Wathilah kepada Yazid. Wahai Yazid, aku bertanya kepadamu, bagaimana prasangkamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Yazid, i'taratni dhunubi. Aku menyesali dosa-dosaku. Washfait ala halakati. Dan hampir saja aku binasa akan dosa-dosaku. Walakinni, akan tetapi aku tidak putus asa. Arju li rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosaku setinggi gunung Uhud, walaupun dosaku seluas langit dan bumi, tapi tidak membuatku berputus asa untuk mengharapkan rahmat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala perbuatanku. Maka ketika mendengar pernyataan Yazid tersebut, Al-Wathilah ta'ajjaba, kaget dan bertakbir Allahu Akbar. Kemudian Wathil melanjutkan mengatakan bahwasanya kepada Yazid, sungguh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Ketika ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bersabda, qala Allah Ta'ala atau yaqulullah azza wa jal, kita tahu pasti bahwasanya hadis itu adalah hadis qudsi. Naam. Qala yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Falyadhunnu dhanna ma syaa. Maka aku serahkan kepada hambaku, berprasangkalah sekehendak engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berprasangka.
berhusnuzon. Tetapi pertanyaan selanjutnya, seperti apa husnuzon yang Allah inginkan? Seperti apa husnuzon yang mana Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut, Allah bersama prasangka hambanya. Tentunya ayyuhal ikhwah, apakah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hambanya? Yaitu Allah bersama hambanya fi kulli halin wa dhannihi, dalam setiap keadaan hambanya dan prasangka hambanya. Halillahu ma'abdihi fi kulli ta'atihi. Apakah yang dimaksud dengan prasangka Allah bersama prasangka hambanya? Yaitu Allah bersama hambanya dalam setiap ketaatan hambanya. Au halillahi ma'abdihi fi kulli ma'siyati. Ataukah Allah yang dimaksud dengan Allah bersama prasangka hambanya, yaitu Allah bersama hambanya di setiap perbuatan maksiat hambanya? Ma ma'na idzan? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Allah bersama prasangka hambanya? Di sini Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jal. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku bersamanya di setiap dia mengingatku. Naam. Allah bersama kita, Allah bersama hambanya, di setiap hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika hambanya melakukan kemaksiatan, di situ Allah bersamanya? Ketika hamba dalam ketaatan, di situ apakah Allah bersamanya? Ditegaskan dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku, fa inna dhanna bi khairan. Sungguh prasangka yang aku bersama hambaku yaitu prasangka yang baik-baik saja. Fala tadhunnu billah illa khairan. Nah, oleh karena itu janganlah dia berprasangka kepadaku kecuali prasangka yang baik. Di sini ikhwah, matan hadis tersebut dinilai bahwasanya hadisnya dhaif, isnadu dhaif, walakinnal maqbul fil mutaba'at. Akan tapi diperkuat oleh hadis-hadis yang memperkuat perkataan tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Inna dhanna khairan. Sungguh prasangka yang aku inginkan adalah prasangka yang baik. Wa in dhanna khairan falahu. Jika seorang hamba itu berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu. Jika seorang hamba itu berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Hadis ini, matan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah berfirman di hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku bersamanya ketika dia memintaku. Ketika dia memanjatkan doa dan harapannya kepada aku. Di situ Allah bersamanya.
Allah mendengarnya. Allah mendengarkan permintaannya. Ketika dia mengharapkan rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan permintaannya yang ikhlas. Nah, ikhwas kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah prasangka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ia bersama prasangka hambanya. Itu dalam prasangka yang baik-baik saja. Tapi jika prasangka dari hamba tersebut mengandung sebuah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya keburukan tersebut akan kembali kepada hamba tersebut. Nah, ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya ikhwah, kaifa nuhsinu dhanna billah? Bagaimana cara kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, selanjutnya poin yang kedua setelah al-i'tiraf, menyesal, mengakui atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Selanjutnya bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Poin yang kedua adalah ad-du'a. Poin yang kedua adalah ad-du'a. Dari awal hadis yang Anda sampaikan tadi tidak terlepas dari ad-du'a. Harapan itu tidaklah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kecuali kita perbanyak harapan itu ketika kita berdoa. Ad-du'a ya ikhwah, berdoa. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah? Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah? Sungguh dia termasuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang meninggikan diri, orang-orang yang sombong ketika dia tidak meminta segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ad-du'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dinukilkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'u Allah, berdoalah, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya untuk selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka sebaik-baiknya generasi. Yang mana mereka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi masih saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati dan mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya berdoa ya ikhwah. Ud'u Allah, mintalah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinunan bil ijabah. Ini syaratnya kita. Ketika kita mengharapkan, kita raja kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta, memanjat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bil ijabah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kalian ketika berdoa, kalian harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kalian. Percuma ya ikhwah. Ketika kita meminta tapi kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ketika kita tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah, mengabulkan doa kita, permintaan kita, di situ kita sudah su'uzan billah. Kita sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak lisan kita yang selalu mengotori dan membasahi perkataan-perkataan yang mengandung su'uzan billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita lakukan seperti itu. Akan tetapi banyaknya yang tidak sadar akan hal itu. Sadar-sadar ketika dikasih tahu sama temannya. Tapi sebaik-baiknya ketika dia tahu
kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Moga-moga dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, kemudian mengabulkan permintaan kita. Nam ikhwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajib. Ketahuilah wahai para sahabatku, wahai kaum mukminin, innallaha la yastajib. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan. Mengabulkan apa? Mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa kita. Min qalbin ghafilan lahu, dari hati yang ghafil, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwah, kalau kita perhatikan matan hadisnya, perkataan Nabi SAW, wa'alamu annallaha la yastajib min qalbin ghafilan lahu. Di sini kita dituntut untuk khusyuk. Kita dituntut untuk khusyuk. Khusyuk bukan hanya di waktu sholat ya ikhwah. Khusyuk bukan hanya di waktu sholat. Tapi khusyuk kita dituntut juga waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita khusyuk, di situ kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita, permintaan kita. Ketika kita yakin, di situ hati kita bukanlah lalai, akan tapi hati kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi u'taqa minan nar fi kulli yawmin wa lailah wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Naam. Hadis ini menguatkan hadis berikutnya, walaupun hadisnya bersifat dhaif, tapi dalam riwayat Ahmad hadisnya sahih menurut Imam Ahmad, bahwasanya sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah membebaskan orang-orang hamba-hambanya dari an-nar, dari api neraka. Fi kulli yaumi wa laila, setiap harinya, setiap malamnya. Wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajab. Nah, setiap hambanya permintaan-permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah gambarkan yang mana mereka tempatnya bukan di surga ya ikhwan. Tapi Allah masih mengharapkan, rojanya, harapan mereka agar Allah turunkan rahmat, ampunan Allah kepada mereka. Itu mereka. Kenapa tidak dengan kita yang masih di dunia? Dunia safaru ya ikhwan, perjalanan. Kita belum sampai kepada tujuan. Oleh karena itu berlomba-lombalah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam segala hal kebaikan. Sekecil apapun kebaikan. Jangan sampai kita ketinggalan, didahului oleh orang lain. Syabagha biha ukasyah. Nabi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang sering kita dengar, yang mungkin saja sering kita bacakan di waktu sholat kita, ataupun kita lagi berdiskusi dengan teman-teman kita. Naam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika seorang hamba itu meminta berdoa kepada Allah, sungguh Allah itu dekat dengannya. Dekat dengannya artinya Allah dengarkan permintaannya. Allah akan kabulkan permintaannya, doanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Naam ikhwah, itulah bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga dua poin itu menjadi pegangan kita sebagai evaluasi kita. Bagaimana hubungan kita, rojak kita, harapan kita, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nantinya kumpulkan kita di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pilih kita untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya Allah. Nah, ikhwah selanjutnya pertanyaan berikutnya, limadza nuhsinu dhanna billah? Mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah Subhanahu wa taala tentunya menuntut kita untuk berprasangka baik. Oleh karenanya pertanyaan ini harus kita renungi. Mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga iman kita yazdad, makin bertambah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, yang pertama, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena amrun minallahi wan nabiyyi. Karena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Poin yang kedua adalah ma'rifatullah. Karena dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan semakin kenal dengan Sang Pencipta. Seorang hamba akan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Seorang hamba ketika dia semakin kenal dengan Sang Pencipta, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kesusahan, dia akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin berikutnya, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk tawadu, sifat tawadu, tidak sombong, tidak meninggikan dirinya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan billah, itu merupakan min husnil ibadah, di antara mulianya suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan. Nah, ikhwas sekalian rahmati Allah. Nah, poin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Poin yang pertama adalah amrun minallah wan nabi, perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, qala Allah taala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsanlah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Nah, ayat ini ikhwah dikomentar oleh Sufyan Ats-Tsauri. Yang dimaksud dengan wa ahsinu
artinya wa ahsinu billahi dzan. Yang dimaksud dengan perintah berbuat ihsan di sini, berbuat baik di sini yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ayat 193 dari surat Al-Baqarah. Nah, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu anhu pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum. Kalau teman-teman kalau lihat dalam bahasa Arab, kalau ada nun taukid dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintahnya sangat dituntut untuk kita lakukan. La yamutanna ahadukum. Janganlah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi menasihati para sahabatnya. Tentunya hadis ini untuk kita juga. La yamutanna ahadukum. Janganlah kalian sekali-kali meninggal, mati. Illa wa huwa, kecuali dia harus yuhsinu dhanna billah. Kecuali dia harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dilanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna qauman, sungguh ada suatu kaum yang mana qad ardahum su'udhannihim, yang mana mereka binasa, dibinasakan oleh prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 23 tentang kaum yang dibinasakan oleh prasangka buruk. Wa dzalikum dhannukum billadzi dhanantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah akibat dari prasangka buruk kalian, yang dengan prasangka buruk tersebut membinasakan kalian sendiri, sehingga kalian fa asbahtum minal khasirin. Kalian termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini poin pertama kenapa kita harus husnuzan billah, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kepada poin yang kedua, ya ikhwah. 5 nuhsinu dzan billah. Kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Al-jawab ma'rifatullah azza wa jalla, agar kita kenal dan semakin kenal Allahu Jalla Jalaluh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tudhnibu." Nah, ikhwah, ini hadis ketika Anda baca, ya ikhwah, Anda berpikir lebih dari 10 kali apa yang dimaksud. Laulam tudhnibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya, kata Nabi, ikhwah, laulam tudhnibu, sekiranya kalian tidak bermaksiat, sekiranya kalian tidak berbuat dosa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laja'allahu, Allah akan datangkan biqaumin yudhnibun. Allah akan datangkan kaum pengganti kita yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Syuf ya ikhwah. Nah, kata Nabi SAW, ana ulang sekali lagi. Kata Nabi SAW, laulam tudhnibu, jika sekiranya kalian tidak bermaksiat,
la ja'allahu biqaumin yudhnibun. Allah akan datangkan dan gantikan kalian kaum orang-orang yang bermaksiat. Tsumma, bukan poin di situ yang kita nantikan. Tapi poin terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan husnuzan billah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaghfirallahu lahum." Kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka. Artinya apa, ikhwah? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang bermaksiat, kemudian Allah mengampuni perbuatan mereka. Di situ Allah inginkan bahwasanya mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Ani jadi teringat Ustadz Dai Kondang kita Indonesia yang pernah diwawancarai ketika dia tanya tentang kapan sih Allah itu rindu kepada hambanya? Kalau antum masih ingat gitu kan? Kapan sih Allah itu mau bertemu dengan hambanya? Kapan ya ikhwah? Jawabannya, Allah berikan dia kesusahan. Allah kasih kesusahan kepada hambanya. Kesusahan itu surat undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Bahwasanya isinya Allah pengen ketemu. Allah rindu dengan hambanya. Nah, kapan sih Allah itu nggak pengen ketemu dengan hambanya? Kapan ya ikhwah? Jawabannya, Allah kasih segala kekayaan. Karena semua kekayaan itu, kepuasan di dunia ini, banyak yang orang jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ikhwah, jikalau ada seorang hamba di mana Allah kasih kepuasan dunia, kekayaan, kemudahan, kemudian dia masih ingat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepadanya. Naam ikhwah. Terserah kita mau pilih yang mana. Wa hadainahun najdain. Allah telah tunjukkan jalan. Kita pilih yang mana? Jalan yang Allah cinta sehingga kita mendapatkan rahmat dan ampunan, atau jalan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jauh dari rahmat Allah, sehingga kita lebih banyak bersuuzon billah. Nam ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu Allah ingin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba semakin kenal dengan Sang Penciptanya, sungguh dia tidak akan jauh dari Sang Penciptanya. Segala hal yang diperintahkannya akan dilakukan, segala hal yang dilarangnya akan dijauhi. Nabi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi kita dengar bahwasanya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya kalian tidak bermaksiat, maka Allah akan gantikan orang yang bermaksiat, kemudian Allah ampuni perbuatan mereka. Nah, hadis ini ikhwah dalam kitab Mausu'ah Abidunya dikomentari oleh Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini seorang tabi'in. Yang mengatakan bahwasanya innama ju'ilatir rahmah, sesungguhnya dijadikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk pengampunan dosa. Untuk ampunan dosa. Artinya kita Bani Adam selalu khata'un.
selalu berbuat dosa, tidak luput dari maksiat. Tapi katanya apa? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya kan? Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dia mendapatkan rahmat. Karena rahmat itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa. Untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, untuk membebaskan hamba-hamba dari dosa-dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As pernah berkata bahwasanya law annal ibad, jika sekiranya ada hamba-hamba lam yudhnibu, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu ibadan, Allah akan menciptakan. Tadi diganti, sekarang diciptakan. Artinya Allah akan ciptakan hamba-hamba yudhnibun fayaghfir lahum. Allah akan ciptakan hamba-hambanya yang mereka melakukan dosa, mereka melakukan kesalahan, fayaghfir lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Naam. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dosa dan Maha Penyayang. Tentunya ikhwah, dari hadis dua perkataan ini, satunya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satunya dari Abdullah ibnu Amr bin As. Tentunya tidaklah, Anda ingatkan sekali lagi, tentunya tidaklah seorang hamba itu ketika bermaksiat tidak luput dari dosa sehingga dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia harus taubat. Salah satu taubat, dia harus kenal siapa penciptanya, siapa tempat dia kembali dan meminta ampun. Siapa orang yang dia harus meminta maghfirah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ar-rahmah, maghfirah itu datang kepadanya. Ini tanda bahwasanya kita walaupun tidak luput dari dosa, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kalau kita kenal manusia, semakin kita kenal dia, kita tahu, semakin kita tahu apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita tahu apa yang Allah sukai dan cintai dan Allah ridhoi, dan apa yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang dicintai Allah, salah satunya yang diridai Allah, salah satunya yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, husnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu jalla jalaluh. Nabi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, lima nuhsinu dzan billah. Kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena husnuzan billah, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk tawakal kita. Tawakal seorang hamba menyerahkan segala urusannya ba'da, setelah dia berusaha. Wa ufawwidhu amri ilallah, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk tawakal kita, ikhwan. Tadi kita dituntut untuk berdoa, mengharapkan rahmat, raja, maghfirah. Di situ bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berprasangka baik, Allah akan kabulkan. Tapi entah kapan, saat itukah atau nantikah,
atau di saat yang tepat, atau Allah menjadikan khazanah tabungan kita di akhirat, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hatim al-Azdi, qala, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Daud. Abdullah ibnu Daud di sini Abdullah ibnu Amir al-Khuraibi. Nah, anit tawakkul, tentang apa ia bertanya? Tentang at-tawakkul, tentang bertawakal. Nah, para ulama bertanya kepada ulama. Tanya tentang apa? Tentang tawakal. Nah, seorang alim bertanya kepada alim tentang tawakal. Syuf ya ikhwah, bagaimana jawabannya? Faqala arad tawakkula husnu zanni billah. Jawab Abdullah ibnu Amir al-Khuraibi kepada Muhammad bin Yahya ibnu Abi Hatim al-Azdi, apa itu tawakal? Pendapat Abdullah ibnu Daud, tawakal itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan billah. Itu tawakal. Naam ikhwah. Poin selanjutnya ikhwah, lima nuhsizan billah. Mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? At-tawadu. Bertawadu. Tidak meninggikan diri kita. Tidak menyombongkan diri kita. Tidak bertakabur. Artinya apa ikhwah? Kita selalu membutuhkan Allahu Jalla Jalaluh. Kita selalu membutuhkan setiap urusan kita. Dalam setiap keadaan kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita bisa tentunya ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dapat kita selesaikan tentunya itu merupakan rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Naam, dari Abi Qatadah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla lil malaikah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada para malaikat, an abadain, tentang dua hamba min Bani Israel, dari Bani Israel, amma ahaduhuma, salah satu dari mereka, fayara Banu Israel annahu afdaluhuma, salah satu dari mereka paling baik fiddin, dalam urusan agama, wal ilmi, dan dalam urusan ilmu, wal khuluq, dan dalam urusan akhlak. Wal akhar yara annahu musrifun, dan salah satunya lagi, dia adalah orang-orang yang musrif nafsahu. Naam. Dia adalah orang-orang yang musrif. Orang-orang yang melampaui batas. Fadzakara inda sahibihi, maka para malaikat pun berkata kepada salah satu di antara mereka, kepada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lan yaghfirallahu lahu. Ini orang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yang ini dia baik dalam hal agama, ilmu pun iya, akhlak pun iya. Yang satunya lagi melanggar. Naam, musrif. Maka kata para malaikat, yang musrif ini lan yaghfirallahu lahu. Teman-teman asatidz, para habaib, ketika mendengar kata lan itu artinya tidak akan. Sahih? Naam. Berbeda dengan la.
kemungkinan la itu kemungkinan diampuni. Tapi ketika kata Allah Subhanahu lan, tidak akan diampuni. Kata para malaikat, lan yaghfirallahu lahu. Allah tidak akan ampuni dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, alam ya'lam, apakah dia enggak tahu? Anni arhamur rahimin. Aku Tuhan yang sangat rahim, sangat penyayang. Dari hamba-hambaku yang penyayang. Alam ya'lam, apakah dia tidak tahu? Anna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmatku mendahului kemurkaanku, mendahului kemarahanku. Syufi ikhwah, Allah mendahului rahmatnya. Allah mendahului rahmatnya, kasih sayangnya, agar kita kembali, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita husnuzan billah. Wa inni qad aujabtu li hadhi ar-rahmah. Adapun yang ini telah aku ampuni dia. Aku berikan dia rahmat. Sedangkan yang ini, yang musrif ini, yang melanggar, yang melampaui batas, aku beri dia azab, siksaan. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menambahkan dalam hadis ini, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya dengan perkataan beliau, fala ta'alu 'ala Allahi azza wa jal. Janganlah kita sekali-kali bersifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sekali-kali meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan amal kebaikan kita, maupun dengan puasa kita, salat kita. Naam, kita dituntut untuk menjalankan salat, menunaikan puasa, menunaikan zakat. Akan tetapi janganlah sekali-kali kita meninggikan, sombong untuk tidak kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir, lima nuhsinu dzan billah. Kenapa kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala min husnil ibadah. Di antara bentuk kemuliaan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna husna dhanni billah. Sungguh husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala min husnil ibadah. Bagian dari ibadah yang mulia. Bagian dari ibadah yang mulia ya ikhwah. Nah, taib ikhwah. Barusan tadi kita berbicara tentang bagaimana hubungan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berprasangka baik, mengharapkan al-afu wal maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita ingat hadis Mu'adz bin Jabal ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, bertanya tentang tauhid, ya kan, apa balasannya dan apa yang harus diwajibkan oleh seorang hamba kepada Allah dan apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Nah, begitu pula dengan kalau kita berbicara dengan prasangka baik, husnuzan billah, itu pun sama ya ikhwah. Ketika kita berhusnuzan billah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan kasih ganjarannya, yaitu ar-rahmat. Nah, semua yang kita sebut tadi, al-afu wal maghfirah, ampunan, nah, at-tawakkul, terus at-tawadu, semua itu kita lakukan untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang diturunkan adalah al-maghfirah, ampunan. Tentunya yang diturunkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwah,
ketika seorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan asyauq, dia akan rindu, dia akan cinta, dia akan suka ketika dia berjumpa kepada Allah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ikhwah, bahkan ketika Allah mencucuri rahmat kepada seorang hamba yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat tersebut mengandung husnul khatimah. Nah, jalan di mana seorang hamba ya mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Nah, bahkan dia akan mendapatkan nailul jannah, dia akan mendapatkan jannah surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah bahwasanya Nabi yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara sebelum beliau wafat. Nah, di antaranya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Nah, janganlah seorang hamba itu meninggal kecuali dia harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini Ibnu Abi Dunya mengomentari bahwasannya husnuzon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwasanya dari Muadz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Nah, berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal bahwasanya siapa-siapa yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini hadis dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya bahwasanya seorang yang ketika dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan ia untuk mendapatkan husnul khatimah. Salah satunya dengan jalan apa? Dengan cara apa? Allah mudahkan ia untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya siapa-siapa yang mengakhiri hidupnya di sakaratil mautnya, indal ihtidharihi, yaqulu la ilaha illallah, dia berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bahkan ikhwah, nah Abi Zur'ah al-Muhaddits ketika dia duduk bersama para sahabatnya, dia menanyakan tentang kaifa talqin al-maut, tentang talqin kepada al-maut, talqin kepada orang yang lagi sakratul maut. Nah, maka mereka menjawab dengan perkataan yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal bahwasanya siapa-siapa yang mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Nah, ketika itu ya ikhwah, dikatakan bahwasanya Abi Zur'ah pernah berkata ketika dia sedang sakit bahwasanya Allahumma inni ashtaqu ila ru'yatika. Ya Allah, aku itu sangat rindu untuk berjumpa denganmu. Maka kata Abi Zur'ah, fa in qala li, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menanyakan kepadaku, bi ayyi amalin ishtaqta ilayya, bi ayyi amalin ishtaqta ilayya, dengan amalan apa yang menjadikan engkau rindu suka berjumpa denganku? Maka aku akan menjawab, kata Abi Zur'ah, bi rahmatika ya Rabb, dengan rahmatmu ya Allah. Nami ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ana akhiri perjumpaan kita ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya qala Allah azza wa jalla qala Allah azza wa jalla sabaqat rahmati ghadabi, Allah rahmat Allah itu mendahului
murkanya, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita mengupdate iman kita, mengupdate diri kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dicucuri rahmat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsiran untuk asatidz, para habaib, para masyayikh, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsira. Nakhtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.